Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Srida. Nah, kali ini kita akan belajar tentang simple present. Nanti kita akan mempelajari tentang function atau fungsi dari simple present. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri. Yang ketiga, formula atau rumus. Dan yang terakhir adalah exercise atau latihan-latihan soal. Nah, yang pertama, apa sih simple present? What is the function of simple present? Nah, yang pertama adalah habit. Simple present biasanya digunakan untuk menyatakan habituality atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya, Ani drinks milk every day. Jadi Ani minum susu setiap hari. Contohnya lagi, I get up at 5 o'clock. Saya bangun jam 5 pagi. Nah, jadi itu menyatakan kebiasaan kita sehari-hari. Yang kedua, simple present digunakan untuk menyatakan fakta atau fact ya. Contohnya, the sun rises in the east. Bahwa matahari terbit dari arah timur. Nah, itu adalah function atau fungsi dari simple present. Yang kedua, karakteristik dari simple present tense. Jadi, karakteristik dari simple present tense nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah adverb of the time. Nah, apa saja yang biasanya muncul pada kalimat simple present tense contohnya ada di atas ini ya. Adverb of the time-nya ada always, selalu, usually biasanya, often sering, kemudian sometimes kadang-kadang, seldom jarang, everyday setiap hari, every week setiap minggu, dan twice a day 2 kali sehari. Nah, ini berarti kalau ada di kalimat ada kata-kata di atas ini atau adverb of the time, keterangan waktu ini, berarti itu adalah ciri-ciri dari simple present. Nah, karakteristik yang kedua adalah verb atau kata kerja. Nah, di simple present tense kita menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama dengan akhiran s atau es. Dan s atau es ini digunakan untuk subjek she, he, dan it. Nah, apa sih perbedaan s dan es? Jadi ada beberapa verb yang akhiran menggunakan s dan akhiran menggunakan es. Khusus untuk yang menggunakan akhiran es, ini ada beberapa verb ya yang akhiran dari double s atau s. Contohnya discuss menjadi discusses. Kemudian akhiran dari ch atau contohnya teach menjadi teach. Kemudian akhiran sh atau brush, contohnya menjadi brushes. Kemudian akhiran mix jadi mix. Kemudian akhiran o jadi do menjadi does. Nah, seperti itu. Jadi bedanya verb yang menggunakan akhiran s dan es. Dan karakteristik yang ketiga adalah to be. To be terdiri dari is, am, dan are. Pasti kalian sudah tahu kan, to be is digunakan untuk subjek apa saja. Nah, to be is digunakan untuk subjek she, he, it. She ini untuk kata ganti orang perempuan, he untuk laki-laki, dan it untuk hewan. Contohnya misalnya Ani, kemudian kalau yang laki-laki Doni, dan yang it itu bisa cat ya, kucing, satu kucingnya. Dan yang kedua, to be-nya adalah am untuk I. Dan yang ketiga, are itu untuk we, they, dan you. Nah, we contohnya I and you, I and Ani, I and he, dan lain-lain. Nah, untuk they atau mereka biasanya Ani and Doni, Rita and Aura, dan lain-lain. Dan untuk you adalah kamu. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita akan pelajari tentang formula atau rumus dari simple present tense. Nah, simple present tense dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Kita belajar tentang nominal dulu ya. Nah, simple present tense nominal ini yang menyatakan ada to be, is, am, are-nya. Nah, selain to be, ini diikuti dengan beberapa kata, yaitu adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, dan yang terakhir adverb atau keterangan waktu dan tempat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang verbal. Nah, verbal ini diikuti dengan kata do atau does. Do untuk subjek jamak, yaitu I, you, they, dan we. Kemudian does untuk kata tunggal, si kata ganti perempuan, he kata ganti laki-laki, dan it untuk hewan. Kemudian kita masuk ke rumusnya atau formulanya ya. Saya akan menuliskan di atas ini, yaitu kata yang positif pertama, subjek, verb 1 dengan s atau es, kemudian diikuti dengan objek. Contohnya, Annie drinks juice every day. Dan jangan lupa di akhir kata drink ini ada akhiran s. Kedua, di kalimat negatif s atau subjek, kemudian do, does atau does not, jangan lupa ada notnya karena negatif. Kemudian verb 1 tanpa s atau es ya, karena sudah ada doesn't atau don't, kemudian ditambah dengan objek. Contohnya, Annie doesn't drink juice every day. Annie tidak minum jus setiap hari. Itu untuk kalimat negatif. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini rumusnya adalah do atau does diikuti dengan subjek, kemudian verb 1 dan objek. Contoh kalimatnya, does Annie drink juice every day? Apakah Annie minum jus setiap hari? Jawabnya yes, she does, atau no, she doesn't. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang soal atau exercise ya. Saya akan kasih contoh 3 soal di sini. Yang pertama, Rita drink or drinks juice every day. Yang mana kira-kira yang benar? Ya, drinks ya. Jangan lupa ada akhiran s. Rita drinks juice every day. Rita minum jus setiap hari. Tuh. Soal yang kedua, Doni and Citra cook or cooks fried rice. Yang benar yang mana? Yep, cook, not cooks. Jadi pilih yang cook saja tanpa ada s-nya ya, karena subjeknya Doni dan Citra. Jadi mereka, they menggunakan verb 1 tanpa s. Ketiga, the cats play or plays the ball. Kira-kira jawabannya yang mana? Yaps, play ya. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah the cats. Ada akhiran s pada catnya, berarti kucingnya lebih dari satu. Disebut juga dengan they. Subjek jamak. Maka kita pilih yang play, yang tanpa akhiran s. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.